rekan-rekan mahasiswa semua, di video kali ini kita akan memasuki bab 2 dari praktikum pengendalian proses, yaitu korelasi antar besaran khusus untuk pengendali aras. Capaian pembelajaran pada bab yang kedua dari praktikum pengendalian proses, yaitu yang pertama adalah mencari korelasi atau hubungan antara input dan output pada sistem pengendali. Untuk yang poin pertama ini, di bab 2, kita akan fokus ke FCE. Jadi kita akan melihat bagaimana sih hubungan input dan juga output untuk elemen FCE atau control valve. Kemudian, poin yang kedua di capaian pembelajaran bab 2, yaitu kita akan mendapatkan karakteristik masing-masing elemen pada sistem pengendali. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa fokus kita adalah FCE. Maka nanti kita akan mendapatkan karakteristik dari control valve. Dari dua capaian pembelajaran tadi, untuk bisa kita jawab atau bisa kita ketahui, dan supaya capaian pembelajaran itu tercapai, kita akan melaksanakan praktikum bab 2 untuk pengendali aras. Di mana di sini prosedur percobaannya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian yang kedua adalah tahap pengoperasian, dan yang ketiga adalah tahap shutdown. Inti dari prosedur percobaan ini adalah kalian menginputkan PO pada berbagai nilai untuk mengetahui bagaimanakah manipulated variabelnya. Manipulated variable bisa dinyatakan dengan laju alir. Jadi kalau di pengendali aras, MV-nya atau manipulated variable-nya dinyatakan dengan laju alir. Jadi nanti kalian menginputkan berbagai nilai persen PO 10, 20, sampai 100 untuk mengetahui bagaimana MV-nya. Kalian juga akan mengetahui tentang histerisis, jadi kalian akan menginputkan persen PO 0 sampai 100, kemudian 100 sampai 10, untuk mengetahui bagaimana MV-nya dan membuat berbagai grafik yang digunakan untuk pengisian LKM. Dan yang ketiga, setelah kalian menginputkan semua persen PO ini, kita akan masuk ke tahap shutdown. Nanti di layar komputer kalian itu akan ada 3 pilihan. Kita menjalankan alatnya menggunakan PID, on off, atau eksternal. Lalu silakan pilih PID, kemudian tekan OK. Nah, untuk mengarahkan tombolnya ini kita menggunakan tombol tab. Untuk OK kita menggunakan tombol enter. Maka ini sudah PID, ini sudah diarahkan ke tombol OK, lalu kita tekan enter. Kemudian kita tunggu, nanti akan muncul jendela yang baru. Nah, akan muncul jendela seperti ini, kita tekan OK kembali. Kemudian di sini ada isian set point, proportional band. Karena isian ini atau PID parameter ini tidak kita gunakan, kita bisa langsung menekan tombol OK. Nah, kemudian tampilan layarnya seperti ini. Bar yang bagian atas itu menunjukkan angka set point kita, karena tadi set pointnya tidak kita atur, jadi bar yang atas ini kita biarkan saja. Yang kita gunakan dalam bab yang kedua ini adalah persen PO. Persen PO diinputkan pada kotak yang bawah. Caranya dengan menekan tanda panah turun dan tanda panah naik ini untuk menambahkan angka. Sama seperti tadi, untuk mengarahkan ke kotak yang akan kita tuju, kita menggunakan tombol tab. Nah, di sini setelah saya tekan tombol tab, dia mengarah ke tanda panah turun. Ini bisa kita terus tekan tanda panahnya sampai ke persen PO yang kita inginkan. Nah, di tabel data pengamatan, kalian menggunakan persen PO 10 sampai 100, sehingga yang pertama kita gunakan 10 dulu. Lalu nanti air akan mengalir ke reservoir. Ketika sudah selesai pengamatan, kita bisa menggerakkan lagi ke angka selanjutnya, ke angka 20, 30, sampai angka 100. Jadi ini cara menginputkan persen PO dengan bantuan PC. Setelah menunjukkan angka tertentu, misal 10 sampai 100, kita tidak perlu menekan OK.
Jadi dia sudah otomatis menjadi suatu perintah ke bagian FCE-nya. Prosedur percobaan pada bab kedua dari praktikum pengendalian proses terdiri dari 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan, tahap yang kedua adalah pengoperasian, dan tahap yang ketiga adalah tahap shutdown. Kita akan masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan. Pastikan bahwa alatnya sudah tersedia, baik itu pengendali aras dan juga PC yang nanti akan membantu kita mengoperasikan alat pengendali aras. Yang kedua, pastikan air di dalam water drainase tank sudah terisi. Dan yang ketiga, pastikan udara tekan sudah masuk ke dalam alat pengendali aras. Jadi karena alat pengendali aras kita menggunakan kontrol valve-nya berupa pneumatic valve, maka kita membutuhkan udara tekan untuk membuka pneumatic valve ini. Sehingga udara tekannya harus sudah disuplai ke alat pengendali aras. Kalian bisa mengetahui apakah udara tekannya sudah tersuplai atau belum dengan membaca tekanan udara atau pada pressure gauge di sana. Kalian bisa membaca jika jarumnya menunjukkan ke suatu angka tertentu, berarti sudah ada udara yang masuk yang digunakan untuk menggerakkan pneumatic valve. Ketika alat pengendali aras sudah ready, water drainase tank sudah terisi, udara tekan sudah ada, CPU-nya juga sudah dinyalakan, komputernya sudah ready, maka silakan menekan main switch. Ketika kalian menekan main switch, maka di sini tanda indikatornya sudah akan menyala ya. Tombol merahnya jadi berwarna, di atas ini juga muncul warna, dan kemudian di kotak berwarna hitam akan muncul tulisan yang berwarna merah. Alatnya belum bisa kamu gunakan karena putaran knob merah ini masih menuju angka 0. Jadi untuk bisa menggunakan alat ini kita akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap pengoperasian. Baik, kita akan masuk ke tahap 2, yaitu tahap pengoperasian. Setelah kalian menekan main switch, hal yang pertama harus kalian pastikan yaitu reservoirnya kosong, kemudian valve di bagian bawah dari reservoir, valve manual kemarin, itu juga harus dalam kondisi tertutup. Setelah reservoir kosong, dipastikan kosong, dan valve di bawah sudah tertutup, kemudian inputkan persen PO sebesar 0% di komputer atau di PC yang sudah disediakan. Ketika kalian sudah menginputkan nilai 0%, maka kita putar knob merah ke arah PC. Begitu ke arah PC, pompanya langsung aktif, langsung beroperasi, sehingga alatnya siap digunakan. Kemudian setelah pompanya nyala, di data pengamatan kalian diminta menuliskan ketinggian air dan juga tekanan pada persen PO sebesar 0%. Maka setelah kalian putar ke PC, silakan lakukan pencatatan ketinggian air dan juga tekanan. Tentu karena persen PO-nya 0, berarti valve yang kita buka itu sebesar 0%, maka tidak akan ada air yang masuk ke reservoir. Sehingga ketinggian airnya otomatis 0 cm, namun tekanannya belum tentu 0. Jadi silakan dicek nanti, silakan dibaca berapakah tekanan dan juga ketinggian air pada 0%. Setelah kalian catat, ubah persen PO sebesar 10%. Inputkan nilai 10% di PC atau di komputer kalian. Ini saya geser ke 0 dulu supaya suara saya jelas ya. Ketika kalian sudah menginputkan persen PO sebesar 10%, otomatis air akan dipompa masuk ke reservoir. Oke, biarkan dulu airnya masuk ke reservoir. Kamu bisa menentukan batas bawah. Jadi reservoirmu ini kan dilengkapi dengan penggaris, ada skala-skalanya. Kita tentukan batas bawah untuk mempermudah pengamatan. Misal, batas bawahnya ada di garis 250. Nah, di sini itu ada 2 jarum. Jarum ini bisa kamu arahkan. Arahkan menunjuk ke batas bawah kita, yaitu 250. Air yang tadi masuk ke reservoir pada persen PO 10%, biarkan mengisi reservoir sampai di ketinggian 250.
Ketika sudah mencapai ketinggian 250, kalian nyalakan timer selama 2 menit. Ketika sudah 2 menit, catat ketinggian air yang didapatkan dan juga catat tekanan. Nah, di sini ada jarum kedua, bisa kamu gunakan untuk mempermudah membaca ketinggian air. Misalnya airnya ada di ketinggian 200, maka kamu bisa cek selisih dari jarum 1 ke jarum 2 itu adalah ketinggian air di dalam reservoir. Jangan lupa untuk juga mencatat tekanan. Setelah persen PO 10% selesai, ya, pastikan reservoirnya kosong kembali. Buang air yang di reservoir, ya, tutup kembali valve-nya, kemudian lakukan perubahan persen PO ke 20% dan seterusnya. Jadi sebelum memberikan perubahan persen PO, pastikan reservoirnya selalu kosong dan valve di bagian bawah selalu tertutup. Basis waktunya adalah 2 menit, jadi nanti kita akan mengukur ketinggian airnya selama 2 menit. Biarkan air mengisi batas bawah. Ketika sudah mencapai batas bawah di ketinggian 250 airnya, baru timernya dinyalakan secara 2 menit, lalu catat ketinggian air dan juga catat tekanan. Hal itu diulang terus-menerus sampai semua nilai persen PO sudah kalian inputkan di PC. Oke, saya ingatkan kembali, jadi sebelum input atau memberikan perubahan persen PO, pastikan reservoirnya kosong, valve-nya tertutup, berikan persen perubahan, air ngalir ke dalam reservoir, biarkan sampai batas bawah. Ketika sudah mencapai batas yang kita inginkan, stopwatch-nya nyala selama 2 menit. Setelah 2 menit, ukur ketinggian air dan juga catat tekanannya. Ini adalah pressure gauge yang akan kita gunakan. Jadi tekanan yang terbaca di sini itu yang akan kamu catat di tabel data pengamatan. Di alat ini terdapat 2 satuan tekanan. Skala yang berwarna merah itu PSI, skala yang berwarna hitam itu menunjukkan untuk tekanan dalam satuan bar. Nanti kita menggunakan yang PSI saja, jadi menggunakan skala yang berwarna merah atau skala yang garisnya berwarna merah. Nah, tekanan ini adalah tekanan dari udara yang kita gunakan, yang disuplai ke kontrol valve untuk menggerakkan kontrol valve-nya. Berikut ini saya tampilkan, nanti kamu bisa lihat di sini, semakin besar tekanan yang kita suplai ke kontrol valve, maka kontrol valve-nya nanti akan semakin terbuka. Jadi silakan diamati nanti di sini gerakan dari jarumnya. Jadi gerakan dari atau pertambahan tekanan udaranya, lalu kamu juga amati di sini nanti kontrol valve-nya akan terbuka. Sehingga karena dia air to open, maka semakin banyak udara masuk, dia semakin open. Nanti ini akan ngangkat ke atas, nanti bisa kalian lihat sendiri. Dan ciri khas lain dari air to open adalah udaranya disuplai dari bawah. Oke, nah berikut ini akan saya tampilkan contoh dari semakin besar tekanan yang kita suplai, semakin besar bukaan dari kontrol valve-nya. Nah, ini adalah bukaan penuh persen PO 100 untuk kontrol valve-nya. Di sini tekanannya berubah ya. Tadi tidak menunjukkan angka yang besar, jadi karena kita tambah, kita perbesar persen PO-nya, maka udara yang disuplai banyak supaya kontrol valve-nya bisa terbuka penuh. Karena kita inputkan persen PO 100, artinya persen PO 100 itu adalah valve-nya terbuka penuh. Nah, berikut ini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana kalau kita merubah persen PO-nya. Tadi kan saya sudah menunjukkan bagaimana kalau persen PO 0 sampai 100, ya kan?
Di sini jarumnya naik, angka tekanannya naik, lalu kontrol valve-nya terbuka. Lalu sekarang akan saya ganti bagaimana kalau kita menurunkan persen PO-nya. Jadi bukaannya saya perkecil. Maka nanti kamu bisa lihat di sini berapa tekanannya dan bagaimana pergerakan dari kontrol valve-nya. Oke, sekarang saya akan menginputkan persen PO-nya menurun dari 100 ke 0, artinya saya ingin menutup kontrol valve ini. Nah, ini adalah tampilan ketika persen PO-nya 0% atau tertutup kontrol valve-nya karena dia air to open. Kalau persen PO-nya 0 berarti dia tertutup, benar-benar close. Kalau persen PO-nya 100% berarti dia terbuka total. Kamu bisa lihat ya posisi kontrol valve-nya dan juga tekanan yang terbaca di sini. Untuk persen PO 0 terbaca 4 PSI. Tadi kalau 100 terbacanya sampai 17 PSI. Kemudian kalau 100 kontrol valve-nya itu terbuka. Nah, ini adalah tampak dekat dari reservoir pengendali aras. Jadi di reservoir ini dilengkapi oleh penggaris ya. Di sini ada skala-skalanya 250, 240, 230, 220 sampai ke atas. Nah, di sini juga ada 2 jarum. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, begitu kamu menginputkan nilai persen PO, nanti kan airnya akan mengisi reservoir. Biarkan dulu sampai mencapai ketinggian tertentu. Misalnya, kamu mau menggunakan basis ketinggiannya ada di 240. Maka nanti untuk mempermudah pengamatan, kamu bisa mengarahkan jarum ini bisa naik turun. Nah, kamu arahkan ke 240. Tunggu airnya sampai batas bawah yang kita tentukan sampai 240. Setelah itu, setelah airnya mencapai 240, kamu mulai bisa menyalakan stopwatch-nya. Kamu tunggu selama 2 menit. Ketika sudah 2 menit, stopwatch-nya dimatikan. Kemudian catat ketinggian airnya. Untuk mempermudah, kamu bisa geser jarum yang atasnya. Misalnya ketinggian yang didapatkan adalah di sini. Nah, ini ya, kamu letakkan di sini. Nah, kamu hitung segini ini ketinggian airnya ada berapa, misalnya 3 cm. Nah, angka 3 cm tersebut yang kamu masukkan ke data pengamatan. Dan jangan lupa, selain mencatat ketinggian, kamu juga harus mencatat tekanan yang terbaca di pressure gauge. Setelah tahap pengoperasian selesai, maka inputkan persen PO-nya 0 di komputer. Kosongkan reservoir dengan cara membuka valve bagian bawah. Setelah reservoirnya kosong, tutup kembali valve-nya. Ya, pastikan persen PO sudah 0. Lalu yang semula ini tadi di PC ya, kita geser ke 0. Kemudian kamu tekan main switch-nya untuk mematikan alat dari pengendali aras. Lalu matikan juga komputer atau PC yang tadi kita gunakan. Baik, setelah kalian melaksanakan 3 tahap prosedur percobaan, jadi kalian sudah selesai praktikum, maka nanti data yang kalian dapatkan, yang pertama jelas berbagai nilai persen PO sesuai yang tertulis di prosedur, dari 0% sampai 100%, kemudian dari 100% sampai ke 0%. Yang kedua adalah ketinggian air yang kalian catat. Ketinggian air di mana? Adalah ketinggian air di dalam reservoir. Dan yang ketiga adalah waktu pengamatan. Jadi di prosedur saya sudah menjelaskan bahwa nanti kalian akan mencatat ketinggian air yang didapatkan selama 2 menit misalnya. Nah, 2 menit tadi kita sebut sebagai waktu pengamatan. Nanti bisa cek di LKM, waktu pengamatanmu itu berapa menit. Kemudian yang keempat adalah data terakhir yang kita dapatkan, yaitu tekanan dari penggerak untuk FCE. Jadi tekanan yang berfungsi untuk menggerakkan FCE. Karena FCE dari aras itu ada kontrol valve-nya ya, itu adalah pneumatik, maka kita membutuhkan tekanan atau udara tekan. Nah, nanti kita bisa mengetahui tekanan dari udara tekan itu berapa.
Kemudian pada bab 2 ini juga kalian diminta melakukan perhitungan laju alir volumetrik. Kenapa demikian? Jangan lupa bahwa di bab 2 ini tadi capaian pembelajarannya itu adalah untuk mengetahui hubungan input dan juga hubungan output, khusus untuk FCE atau control valve. Nah, inputan FCE itu adalah persen PO, sedangkan outputan FCE itu adalah MV. Di pengendali aras, MV dinyatakan dengan laju alir volumetrik. Maka nanti laju alir volumetrik itu punya satuan, saya catat di sini, satuannya adalah volume per waktu. Bisa centimeter kubik per sekon, bisa centimeter kubik per menit, bisa liter per menit, dan lain sebagainya. Pokoknya satuan volume dibagi satuan waktu. Untuk bisa melakukan perhitungan laju alir, kita data dulu. Data yang diketahui. Yang pertama, kita punya tinggi air. Oh ya, sebelum masuk ke yang diketahui, ini saya tekankan sekali lagi saja bahwa yang dihitung adalah laju alir. Laju alir siapa? Karena kita kan ngitungnya MV ya, maka MV-nya adalah laju alir air yang masuk ke reservoir. Nah, ini jangan dilupakan. Sudah pernah dibahas di bab yang pertama. Sehingga di perhitungan ini kita akan menghitung laju alir volumetrik untuk air yang masuk ke reservoir. Oke? Data yang diketahui ada tinggi air, ada diameter reservoir, ada waktu pengamatan. Yang ditanyakan adalah laju alir air masuk reservoir atau MV-nya. Maka caranya supaya bisa mendapatkan laju alir atau MV, yang pertama kamu harus menghitung volume air. Caranya adalah nanti di LKM itu ada diameter, ya. Diameter apa? Diameter reservoir. Dan juga dari prosedur setelah kamu praktikum kamu dapat ketinggian air. Maka kamu bisa menghitung volume air, pakai volume tabung ya. Tapi tingginya pakai tinggi air, karena yang mau kita hitung adalah volume air, bukan volume tabung. Kalau volume tabung, maka pakai tinggi tabung. Tapi karena yang mau kita hitung itu adalah volume airnya, maka kamu menggunakan ketinggian air, diameternya menggunakan diameter reservoir. Hitung volumenya, setelah volume ketemu, bagi dengan waktu pengamatan yang 2 menit atau 1 menit itu tergantung, silakan dicek di LKM kalian masing-masing. Supaya ketemu satuan volume per waktu. Selesai, kamu akan mendapatkan laju alir volumetrik untuk menyatakan MV-nya, yaitu laju alir air yang masuk ke reservoir. Setelah itu, data yang didapatkan bisa kamu olah dengan membuat grafik dan juga pembahasan yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan sesuai dengan permintaan di LKM.